dia makna aturan. Nah, pernah mendengar kata aturan? Nah, pastinya pernah lah, di sekolah kan ada ya kan. Nah, setiap lingkungan sekolah memiliki aturan. Nah, aturan dibuat agar kehidupan di rumah dan sekolah berjalan tertib. Aturan dapat berupa aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Nah, aturan di rumah. Yang pertama itu berisi perintah dan larangan. Lalu yang kedua, tidak tertulis. Yang ketiga, harus dipatuhi seluruh anggota keluarga. Yang keempat, tidak mematuhi aturan akan membuat rumah tidak tertib. Nah, ini dia. Nah, sekarang ibu guru mau bertanya, siapa di sini di rumahnya punya aturan? Nah, satu orang yang ditanya, di rumah aturannya apa? Aturannya jangan lupa tutup kulkas, lepas sudah buka kulkas nanti kulkasnya nggak dingin. Itu dia aturan di rumah. Siapa namanya? Selamat Arhan. Nah, itu dia aturannya. Di rumah siapa lagi punya aturan? Oke, apa aturannya di rumah, Nak? Ini aturannya di rumah apa? Siapa lagi tadi? Apa aturannya di rumah? Jangan lupa tutup pintu nanti maling masuk. Itu aturannya di rumah ya kan? Nah, aturan yang disebutkan temannya itu berupa aturan lisan. Ada juga aturan yang tertulis. Lisan itu artinya langsung diucapkan ya. Nah, lalu kita ada juga aturan di sekolah. Nah, ini kita lihat dulu apa arti dari aturan di sekolah. Yang pertama, nah, aturan di sekolah ini untuk semua warga di sekolah. Siapa sih warga di sekolah itu? Ada kepala sekolah, bapak ibu guru, ada siswa, lalu ada murid ya atau siswa. Kemudian petugas kebersihan sekolah, ya kan? Nah, aturan di sekolah juga bisa tertulis, bisa tidak tertulis, ya kan? Yang ketiga juga bisa dirupakan juga dengan tata tertib sekolah. Nah, sekolah yang tertib menciptakan siswa yang cerdas dan berbudi pekerti. Siapa di sini siswa yang cerdas? Ini yang cerdas. Nah, berarti siswa yang cerdas harus mengikuti aturan. Nah, kalau tidak mengikuti aturan, maka mendapatkan apa? Mendapatkan hukuman. Siapa mau dihukum? Nah, makanya kalau nggak mau dihukum, diikuti aturan di sekolah. Oke. Nah, ini dia ada contoh aturan di rumah. Ayo, siapa yang pernah melakukan sholat bersama keluarganya? Betul? Nah, harus ya, harus beribadah sama ayahnya atau ibunya di rumah. Nah, yang kedua, membantu adik yang terjatuh. Siapa yang pernah menolong adiknya atau menolong kakaknya yang jatuh? Saya.
buka sepatunya asal dicampakkan. Jujur ya. Nanti mulai sekarang kalau pulang sekolah, sepatunya diletakkan di sepatu. Setelah itu ganti baju, cuci tangan, lalu selesai makan tidur siang, bukan main. Menghormati perbedaan pendapat teman. Ya, kalau kawan yang berbicara harus didengar. Begitu juga dengan ibu gurunya. Nah, aturan saat berpakaian. Oke. Nah, siapa di sini yang pakaiannya tidak rapi? Keluar bajunya. Ayo, ada? Oke, ya, kalau di sekolah bajunya harus rapi, lengkap dengan tali pinggang, ya kan? Tidak boleh keluar bajunya. Nah, aturan saat berperilaku. Ini dia. Ini, ayo. Kita harus menyapa ibu. Bu, bagaimana cara menyapa ibu guru? Bagaimana cara menyapa ibu guru? Itu minta izin. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, selamat siang Bu, selamat siang Pak. Lalu melaksanakan piket. Siapa yang tidak pernah melaksanakan piket? Boleh mulai dari sekarang dilaksanakan piketnya sesuai jadwal. Maka ya kan, aturan di rumah dan aturan di sekolah berbeda atau sama?
menit dari sekarang. Silakan.